Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya. Kenalin, nama aku Ida Yukade Prabayanti dan teman-temanku biasa manggil aku Dayu. Saat ini aku adalah siswi kelas 12, khususnya 12 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Singaraja. Kali ini aku berkesempatan untuk membuat podcast guna memenuhi tugas dari guru bahasa Indonesiaku, yakni Ida Bagus Mas Permana Wibawa atau yang akrab disapa Pak Bagus. Buat Pak Bagus dan teman-teman yang lagi dengerin, stay safe ya. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa saling bertemu. Udah gak sabar banget nih mau lihat wajah-wajah kalian. Segitu dulu deh basa-basinya. Nah, di podcast kali ini aku mau ngebahas beberapa hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Adapun yang aku maksud, yakni yang pertama tentang surat lamaran pekerjaan, kedua teks editorial, dan yang terakhir adalah cerita sejarah. Emang random sih, ya karena memang itu tugasnya. Tapi aku harap teman-teman tetap bisa dapat ilmu baru ya dari podcastku ini. Langsung aja deh, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Dari namanya saja kita bisa tahu kalau surat ini adalah surat yang bisa kita gunakan untuk melamar pekerjaan nantinya. Secara khusus, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Adapun syarat-syarat untuk membuat surat lamaran pekerjaan diantaranya, pertama, pastikan surat lamaran kita memakai bahasa Indonesia yang baik, serta bahasa kita sopan dan juga simpatik. Tetapi, lain halnya kalau kita ingin melamar pekerjaan di luar negeri. Pastinya harus pakai bahasa Inggris dong, atau bahasa di negara itu sendiri. Yang kedua, pastikan surat lamaran kita tertata dengan rapi. Nah, di sini aku menyarankan sebaiknya kalian mengetik surat lamaran pekerjaan dengan laptop ataupun komputer. Karena HRD atau Human Resource Development zaman sekarang lebih nyaman untuk membaca surat lamaran yang terstruktur dan juga rapi. Lain halnya jika perusahaan itu sendiri yang meminta kita agar surat lamaran ditulis tangan. Biasanya, mereka akan melihat karakter atau kepribadian kita melalui tulisan tangan tersebut. Jadi, jangan sekali kita menulis manual surat lamaran pekerjaan jika tidak diminta oleh perusahaan dan kita tidak yakin dengan tulisan kita sendiri. Yang terakhir, surat lamaran harus berisikan hal-hal tentang identitas kita, riwayat pendidikan, maksud dari kita menulis surat tersebut, dan juga lampiran. Lampiran itu bisa berupa CV, ijazah, sertifikat prestasi, dan berkas lainnya yang bisa mendukung kita untuk diterima di pekerjaan yang kita mau. Surat lamaran pekerjaan bukan cuma untuk formalitas belaka loh. Surat ini fungsinya sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan sebagai media atau alat komunikasi agar penerima lamaran mengetahui dengan jelas identitas kita, ijazah terakhir, dan juga pengalaman bekerja. Jadi, kalau kalian mau melamar kerja, perhatikan baik-baik ya surat lamaran kalian. Oh iya, satu lagi. Dalam mengirim surat lamaran, amplop surat itu juga penting loh. Kalian harus memastikan kebersihan dan kerapiannya, kelengkapan identitas kalian, dan juga alamat tujuan tempat kalian melamar kerja. Nah, di sini aku punya contoh amplop dan surat lamaran pekerjaan. Kalau kalian ingin lihat lebih jelas, bisa langsung scan ya barcode yang ada di layar, dan kalian bisa save filenya. Semoga bermanfaat. Segitu dulu deh tentang surat lamaran pekerjaan. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni teks editorial. Kalau menurut aku sih, dari namanya teks editorial, teks yang bisa diedit sesuka kita. Nggak gitu juga sih. Maksudku, teks itu dibuat sesuai pendapat dan juga opini kita. Itu baru menurutku ya. Nah, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks editorial adalah gagasan, ide, atau pendirian seseorang yang dituliskan melewati kaidah kebahasaan teks opini, sehingga setiap wawasan yang dikemukakan dalam tulisan akan tersampaikan dan berdampak bagi pembacanya. Gimana? Nggak jauh beda kan sama jawabanku? Tapi kalian pakai acuan yang KBBI aja ya, lebih lengkap. Lanjut, yang namanya teks pastinya ada strukturnya dong. Teks editorial sendiri ada 3 bagiannya, yakni yang pertama pernyataan pendapat, kedua argumentasi atau opini, dan terakhir adalah penegasan ulang atau penutup. Di bagian pernyataan pendapat biasanya berisi pemahaman umum tentang topik yang kita bahas dan tentunya berdasarkan fakta. Misal nih, kalian ingin membahas tentang ancaman di jalan raya. Pada bagian pernyataan pendapat, kalian bisa membahas tentang kenaikan jumlah kendaraan bermotor ataupun kemacetan di suatu daerah. Kemudian, kalian bahas lebih dalam tentang dampak-dampak kemacetan tersebut pada bagian argumentasi. Pada bagian inilah, kalian bisa menyampaikan gagasan dan sudut pandang terhadap topik yang kalian angkat. Nah, setelah substansi dari argumentasi kalian itu cukup, barulah kalian tegaskan kembali isi dari teks editorial kalian pada bagian penegasan ulang atau penutup. Selanjutnya, pasti kalian bertanya-tanya nih, gimana sih cara bedain teks editorial dengan teks yang lain?
Nah, jadi ada beberapa ciri dari teks editorial itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, teks editorial bersifat pendapat pribadi penulis yang berisikan fakta umum dan didapat berdasarkan analisis. Kedua, pendapat yang disampaikan dalam teks editorial bersifat logis dan bahasanya mudah dimengerti. Ketiga, pendapat publik ditulis terlebih dahulu, lalu dibandingkan dengan pendapat pribadi. Yang terakhir, bersifat argumentatif dan menggunakan kaidah kebahasaan yang sesuai. Adapun kaidah kebahasaan dari teks editorial yakni, yang pertama, teks editorial terdiri dari beberapa paragraf, kemudian menggunakan kalimat aktif dan pasif. Teks editorial biasanya ditulis menggunakan bahasa formal sebagai penjelasannya maupun untuk memaparkan fakta lapangan. Pada umumnya, teks editorial menggunakan konjungsi, adverbia, kata benda, dan kata sifat. Selain itu, juga perlu untuk menyisipkan kutipan atau referensi pada teks editorial. Oh iya, aku mau tanya nih, kalian udah pernah buat teks editorial belum? Nah, kalau belum, aku punya satu contoh teks editorial buat kalian. Kalau mau, bisa langsung di-scan ya barcode-nya. Teman-teman, selain untuk mengasah skill menulis kita, mencoba membuat teks editorial itu ada banyak manfaatnya loh. Teks editorial itu sendiri berfungsi untuk mengedukasi publik atau pembacanya. Selain itu, kita juga bisa menyampaikan sebuah pendapat atau aspirasi yang berdasarkan dari pemikiran di media massa. Jadi, bisa banget nih kalian mulai berkreasi menuangkan gagasan kalian terhadap isu-isu di sekitar ke dalam teks editorial. Wah, ternyata kita udah memasuki pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu tentang cerita sejarah. Kalian biasanya suka baca cerpen atau novel gitu nggak sih? Kalau iya, kalian suka genre apa? Romance kah? Atau mungkin aksi? Atau fantasi? Kalau aku sendiri sih, sukanya genre fantasi yang ada aksi dan romansnya. Tapi pernah nggak sih kalian baca novel sejarah? Atau mungkin kalian nggak sadar kalau salah satu novel yang kalian baca itu adalah novel sejarah? Nah, supaya nggak ada kekeliruan lagi, sekarang aku bakal jelasin ke kalian tentang novel sejarah. Novel sejarah itu adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Novel sejarah pastinya memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Selain nilai kesejarahan, ada juga nilai-nilai seperti nilai budaya, moral atau etika, agama, sosial, dan nilai estetis atau keindahan dalam sebuah novel sejarah. Dari kalian, ada yang pernah dengar atau mungkin pernah baca novel Tetralogi Buru nggak sih? Nah, novel itu termasuk novel sejarah loh. Novel Tetralogi Buru adalah novel bersekuel karya Pramoedya Ananta Toer. Adapun 4 judul yang termasuk ke dalam tetralogi ini antara lain novel Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Novel tersebut sangat menarik untuk diangkat atau diceritakan kembali karena menceritakan sejarah perjuangan zaman dahulu dalam mengangkat harkat dan martabat pribumi. Selain itu, novel tetralogi ini juga menceritakan percintaan antara sosok pribumi dan Belanda. Cocok banget nih buat kalian baca. Novel ini dikemas secara menarik dengan sedikit bumbu imajinasi pengarang. Para pembaca pun akan mudah memahami nilai sejarah di dalamnya. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, novel Bumi Manusia udah ada filmnya loh. Sudah rilis sejak Agustus 2019 lalu. Dan pemeran utamanya itu idola sejuta umat banget deh. Siapa lagi kalau bukan Iqbal Ramadan? Yang belum nonton, buruan ya. Nyesel deh kalau nggak nonton. Kita lanjut ke materi lagi yuk. Keasikan ngomongin film, nanti durasinya malah kepanjangan. Nah, kalian tahu nggak kalau novel sejarah itu dikategorikan sebagai novel rekon atau novel ulang? Novel rekon terdiri dari 3 jenis, yakni rekon faktual, rekon pribadi, dan rekon imajinatif. Novel sejarah sama seperti novel lainnya atau teks lainnya juga memiliki struktur, yakni yang pertama ada pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini merupakan latar belakang dari terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa, dapat berupa kejadian yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Ketiga ada konflik atau rising action, disinilah terjadi peningkatan masalah. Keempat ada puncak konflik atau konflikasi. Kelima ada penyelesaian atau resolusi. Nah, jika tidak diikuti oleh koda, ini merupakan bagian akhir dari cerita yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang terakhir ada koda. Koda itu merupakan bagian yang opsional. Biasanya, koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku lanjutannya. Nah, supaya kalian lebih paham, aku punya contoh analisis novel sejarah. Yang mau baca, tinggal scan barcode-nya ya.
Kayaknya segitu dulu deh yang bisa aku bahas di podcast kali ini. Jadi, tadi kita udah bahas tentang surat lamaran pekerjaan, teks editorial, dan cerita sejarah. Semoga aja kalian bisa ngerti ya sama penjelasanku. Lain waktu kalau ada kesempatan, boleh nih kita buat podcast bareng-bareng. Ya udah, biar nggak nambah durasi lagi, aku tutup aja ya podcast ini. Dadah!